kasih. Selamat sore Bu Putu. Sebenarnya ini sudah terlalu jauh dari ranah saya ya. Tapi yang oke lah kalau untuk rumah sakit tadi APD sudah disebut. Jadi memang karena kita nggak punya data itu masalahnya rumah sakit. Saya tadi sebelum ini sudah mencoba-coba menghitung. Jadi dari 3.800.000 penduduk Jogja dengan attack rate 5%, berapa yang akan masuk rumah sakit mesti sudah bisa dihitung. Tapi yang saya mau tanya ke Ibu yang tadi saya belum jelas panjangannya Sonjo ini apa kepanjangannya. Nah, kalau rumah sakit kan selain obat APD dan sebagainya masih ada butuh lain kan, makan pasien di rumah sakit itu kan. Nah, itu apakah nanti suplai makanan untuk rumah sakit itu bisa nggak masuk dalam prioritas yang akan ditangani oleh Sonjo? Sonjo tadi ini sebagai apa? Saya belum jelas betul. Apakah yang ditunjuk menjadi penanggulangan PSSB ini nanti dari suplai? Saya belum begitu jelas tadi ya. Jadi kalau buat saya terpikir logistik itu tidak hanya logistik medis kan, logistik non medis juga cukup menentukan di rumah sakit. Nah, air ya, kemudian makanan terutama. Itu dulu sementara Bu Putu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Mungkin langsung saja ditanggapi oleh salah satu yang entah Bu Ika atau Bu Awi atau mungkin Pak Gumilang. Silakan. Siapa yang akan menanggapi? Bu Ika, silakan Bu. Mungkin Bu Awi yang banyak Bu Awi. tangan Oke, baik. Silakan Bu Awi. Seperti yang diceritakan Mas Rimawan tadi, Sambatan Jogja itu lebih pada gerakan masyarakat informal sih Pak. Jadi sebuah upaya untuk memiliki wadah ketika kita bisa sharing informasi, sharing supply dan demand supaya bisa bertemu gitu. Jadi memang bukan yang kemudian bertanggung jawab pada penanganan COVID di Jogja, namun karena insan-insan yang ada di dalamnya itu punya kapasitas di wilayah kerjanya masing-masing dan itu bisa bekerja sama dan saling menguatkan gitu. Nah, betul bahwa logistik itu tidak hanya APD atau health supply, itu kenapa Sonjo itu kemudian berkembang menjadi yang pangan, menjadi inovasi, menjadi data, kemudian menjadi juga yang namanya Legowo itu bagian dari upaya mempertemukan antara funding seperti lembaga-lembaga zakat kepada organisasi-organisasi sosial yang sudah bergerak. Nah, idealnya, harapannya ini bisa berintertwine, bekerja sama dengan baik, kemudian membantu penyelesaian kebutuhan yang terjadi di masa-masa COVID ini. Cuma sebagai catatan bahwa memang sekarang ini kan masih dalam tanggap bencana. Biasa ya kita selalu kalau dalam bencana di awal kan semua effort, energi itu, apalagi masyarakat itu kan geraknya tuh berdasarkan hati gitu ya. Jadi semangat sekali semua dibuat dan lain-lain, tapi kita perlu tahu bahwa ini sebetulnya jangka panjang gitu. Itu kenapa kemudian kita juga berharap ada step-step berikutnya yang lebih, karena resources kita juga terbatas. Resources masyarakat itu sangat terbatas sebetulnya, tapi kami memaksakan diri juga gitu ya untuk ayo kita menyumbangkan apa yang kita punya untuk ini begitu. Nah, ini yang terjadi memang gerakannya lebih ke gerakan sosial informal Pak untuk Sonjo. Nah, betul harapannya kita juga bisa tahu nanti ketika memang betul-betul dibutuhkan di rumah sakit terkait dengan logistik yang non supply medis itu bisa kita sambungkan juga di Sonjo. Harapannya begitu, Pak. Iya. Jadi kalau nyambung tadi pertanyaannya Pak Joni, berarti Sonjo juga bisa memfasilitasi kebutuhan rumah sakit untuk logistik non medisnya gitu ya Bu ya, karena nanti logistik non medis ini bukan hanya makanan, ada juga alat-alat kebersihan, sabun dan sebagainya yang bukan medis tapi itu juga diperlukan sekali di rumah sakit. Bukan cuma dipenuhi ya Mbak, tapi dipertemukan antara dua sisi, dua pihak yang kemudian bisa bekerja sama, dan itu banyak sekali terjadi. Kayak kemarin kita membuat hand sanitizer tapi kita nggak punya botol, lalu ada yang menyumbang karena tahu oh ini dan mempercayai grup ini, kemudian menyumbang botolnya, sini menyumbang alkoholnya, yang satu bagian mengantarkan gitu. Dan yang kolaborasi seperti ini tuh harapannya terjadi memang, kalau ini kan masih lebih banyak di level masyarakat.
idealnya tuh kolaborasi itu semua ya. Jadi dari pemerintah juga terbuka. Tadinya kita juga udah punya Pak Biurawa juga di grup ya, tapi kayaknya kemarin left itu harapannya juga langsung ke gugus penanggulangan COVID itu, sehingga bisa menyambungkan seperti yang tadi Bu Ika juga kan punya banyak sekali link. Jadi bukan kemudian selanjutnya wadahnya, wadah mempertemukan mediumnya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Awi atas penjelasannya. Mungkin Prof. Laksono akan menanggapi juga atau memberikan komentar. Silakan, Prof. Silakan, admin mungkin bisa minta tolong di unmute. Ya, silakan, Pak Laksono. Ya, bisa dengar. Bisa, Pak. Oke. Ya, menarik ini ya, Bu Awi ya, dan dari teman-teman dari Sonjo ya, Ika ya. Jadi memang gini ya, kelihatannya memang Sonjo ini lebih sebagai katalis ya, katalisator mungkin ya. Benar nggak nih kira-kira apa dengan saya ya? Karena memang kalau kita lihat kebutuhan logistik itu banyak sekali yang kalau dalam teorinya search itu dianggap sebagai staff ya, staff bukan staff SDM staff barang-barang ya, banyak sekali ini ya. Nah, ketika kita bicara pada barang-barang ini memang menjadi satu isu kunci ya. Mana yang dibelikan atau disediakan oleh pemerintah dan mana yang mungkin masyarakat tuh bisa ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam logistik seperti APD ya, memang ini problemnya standarnya itu sangat tinggi ya, sehingga tidak semua orang atau pabrik itu bisa membuat APD. Nah, sehingga pemerintah sekarang mencoba untuk menyebarkan APD itu ke semua rumah sakit yang berhak mendapatkannya. Tapi ini tidak gampang, karena juga ternyata ada masalah distribusi tadi ya, yang Sonjo temukan ya, tapi juga bisa diatasi ya. Nah, kemudian untuk logistik lainnya, seperti makanan bagi perawat yang mungkin tidak bisa pulang ke rumah, atau dokter yang tidak bisa pulang ke rumah, nah itu sudah ada semacam logistik untuk menginap, seperti UGM juga sudah membuat semacam sumbangan, rumahnya dipakai untuk itu, dan nanti saya dengar juga ada juga kelompok yang memberikan makanan untuk mereka yang tinggal di sana, bahkan ini akan dikoordinir oleh UC ya, oleh hotel UC di UGM. Nah, jadi memang mungkin begitu Mbak Putu ya dan teman-teman ya, kita perlu memetakan betul bahwa urusan logistik ini sangat luas ya dan cukup complicated, tapi yang penting, nah yang bayar siapa? Pemerintah atau masyarakat atau dua-duanya? Nah, mungkin nanti hari Jumat ya Mbak Putu ya, kita melihat search dan sumber dana ya, betul ya? Yang nanti kita bahas juga sumber dana pemerintah dan swasta atau filantropi ini. Begitu Bu Awi, Bu Rinta, kira benar nggak bahwa Sonjo itu seperti katalisator ya? Ya, terima kasih. Ya, kelihatannya Bu Awi sudah memberikan kode dengan jempol ya. Berarti yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi udah pas ya Bu ya, bahwa Sonjo itu adalah katalisator yang mempertemukan antara pihak-pihak yang memiliki sumber daya dengan pihak-pihak yang membutuhkan sumber daya tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ini adalah juga rumah sakit. Dan tadi bagus sekali bahwa penting sekali ada peta kebutuhan khususnya di rumah sakit mengenai kebutuhan logistik ini, baik itu logistik medis maupun logistik non-medis, termasuk untuk mengcover kebutuhan bagi para tenaga medis yang ada di shelter yang sudah disiapkan. Nah, ini ada Pak Januar ya, Pak Januar Situmorang dari Rumah Sakit Ukrida sudah raising hand. Silakan Pak Januar, kami beri kesempatan untuk memberikan komentar atau bertanya. Ya, terima kasih. Sorry. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya coba belajar, kalau kita berbicara tentang lonjakan, maka kan paling tidak ada dua yang saya ingat yang harusnya berbeda dengan logistik yang biasa. Yang pertama, di samping kecukupan, karena kecukupan itu kita bicara tentang kecukupan yang tiba-tiba, dan yang satu lagi sebenarnya kan kecepatan, gitu. Nah, tadi dari Sonjo sudah sampaikan mereka berupaya untuk mencukupkan. Tadi Prof mengatakan mereka menjadi katalisator. Tapi yang saya temukan, yang saya belum tahu ini adalah bagaimana sebenarnya mereka mendapatkan data cepat di dalam menentukan
pada saat berjalan. Sekarang ini kan masih dalam perencanaan. Oke, kita masih bisa tenang, datanya masih gampang, dapat dihitung, masih cukup waktu. Tapi pada pelaksanaannya nanti, kita punya waktu yang sangat pendek di dalam memberitahukan kepada mereka, katalisnya bekerja, dan ada satu lagi, yaitu bicara tentang distribusi yang ditentukan dengan prioritas. Kan otomatis kita tidak mengatakan bahwa sumber daya kita cukup dan segala macam, terbatasnya. Tapi di dalam distribusi, dalam prakteknya nanti ada satu kata lagi yang menjadi penting, di samping kecepatan, yaitu menentukan prioritas kemana distribusi, kemana barang-barang itu didistribusikan. Saya mau dapat gambaran bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Situmorang. Ini sudah mengingatkan kita bahwa ada aspek penting, yaitu masalah memprioritaskan ya pihak-pihak yang akan menerima logistik medis maupun logistik non-medis ini. Nah, mungkin dari pihak Sonjo bisa menjelaskan selama ini, atau mungkin sudah punya rencana, sudah punya strategi seperti apa untuk menetapkan prioritas, ini menentukan, karena ini sulit ya, nanti semua orang bilang saya butuh, dan kita apa nih, mungkin Sonjo punya kriteria siapa yang membutuhkan atau yang paling membutuhkan logistik yang ada. Silakan. Mungkin untuk logistik non medis bisa oleh Bu Awi, logistik medis barangkali nanti bisa Bu Ika atau bagaimana, silakan. Ya, silakan Bu Ika. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang kami didukung oleh Sonjo Database, ya, dan ini kan juga adalah network dari berbagai pihak. Sekarang semakin banyak yang masuk, jadi tidak hanya pihak universitas, tetapi juga beberapa NGO, kemudian juga ada teman-teman yang memang memiliki concern, entah itu dia adalah provider, entah dia gandeng teman-temannya, sehingga memang untuk skala prioritas ini mungkin kita masih belum ya. Tetapi nanti tentunya dengan database yang lebih rapi, kita bisa memetakan mana yang seharusnya harus bisa kita tangani segera, dan dengan melihat tadi ketersediaan serta provider yang bisa segera membantu. Itu yang baru bisa kami sampaikan, ya, karena kita belum bisa melihat prioritasnya. Memang selama ini mana yang ada kita bisa tangani langsung gitu, ya. Mana yang ada kebutuhan kita langsung carikan jalan, baru seperti itu. Ya, jadi atau dengan kata lain bahwa itu masih reaktif Bu ya, sesuai dengan permintaan, baru kemudian memberikan solusinya. Mungkin Bu Awi mau menambahkan, silakan Bu. Ya, mungkin sedikit ya Bu ya. Silakan. Ya, Bu Awi silakan. Bu Awi dulu. Bu Awi silakan. Oh ya, Bu Awi silakan Bu. Tadi mau dengar kepala sono dulu. Enggak, Bu Awi dulu. Ya, karena ini juga baru terbentuk beberapa hari, seminggu yang lalu ya. Sehingga memang untuk prioritas sendiri sebetulnya ada di masing-masing lembaga yang berwenang gitu Pak. Jadi seperti kemarin pagi ada pertanyaan tentang kemana sebetulnya APD itu disalurkan. Nah, kemudian kami yang dekat dengan dunia kesehatan atau di dinas ya kemudian menanyakan ada datanya enggak. Kemudian itu disambungkan lagi di grup Sonjo bahwa sebetulnya Dinas Kesehatan itu mengadakan prioritas untuk utamanya rumah sakit rujukan terlebih dahulu karena menangani pasien langsung. Karena memang di Dinas Kesehatan sendiri kemarin ketika beberapa hari awal itu permintaannya sekitar 850, dapat dari BPD itu baru 300 seperti itu. Iya Pak. Jadi sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya strategi untuk menentukan managing resources dan risiko ini menjadi sangat penting gitu. Dan pada akhir sama kita harus mensupport sistem yang sudah dibuat tata kelola penanganan ini supaya bisa akuntabilitasnya terjaga gitu. Dan ini juga salah satu yang membuat runyam itu ketika memang kita nggak punya protokol soal informasi yang benar, sehingga datang informasi satu katanya Jogja dapat 1.000 dari Jakarta, ternyata di sini tidak menerima, kemudian 4.000 itu bukan di dinas, seperti itu. Nah, informasi yang seperti ini sebetulnya meningkatkan messiness gitu ya, meningkatkan
situasi yang uncertain ini yang membuat semakin menyusahkan gitu Pak. Nah harapannya kalau tata kelolanya sudah jalan, kemudian sudah ada akuntabilitasnya juga, bisa kemudian berjalan lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih Bu Awi. Tadi cukup jelas ya. Bagaimana Prof. Laksono mau berkomentar? Ya, ya. Tadi menyambung yang dari Pak Situmorang juga ya. Ini menarik ya. Jadi memang ini kita menghadapi suatu masa yang belum tentu ya akan naik melonjak tinggi sekali atau biasa-biasa aja ya. Nah, tapi begini, pengalaman tadi mengenai prioritas ya. Tetap kembali pada suatu titik di mana ketika ada bencana ini itu memang harus ada semacam sistem komando yang jelas dengan leadership yang jelas. Nah, ini menarik ya dalam konteks logistik ini. Ini apakah ada suatu pertanyaan? Ya, sumbangan-sumbangan dari misalnya masyarakat itu apakah harus melalui dinas sosial atau tidak? Misalnya, sekarang Rumah Sakit Muhammadiyah, itu boleh nggak menerima langsung APD yang bermutu loh, bukan APD yang asal ya, dari penyumbang yang memang dia mengatakan saya akan menyumbang untuk Rumah Sakit Muhammadiyah dari mungkin misalnya dari pabrik mana yang sudah bagus ya. Nah, tadi dikatakan oleh Bu Ika, Sonje juga punya database ya. Nah, jadi pertanyaan menarik sekarang apakah database Sonje nih ya sebagai katalis itu apakah akan bersama-sama dengan database yang ada di Satgas COVID di DIY ini yang dipimpin oleh Wagub ini Bu Ika ya. Jadi apakah akan disandingkan tadi? Disandingkan, jadi kita akan mempunyai database yang bagus, karena mungkin database yang ada di Satgas COVID itu database yang berasal dari pemerintah. Ya, sementara yang dari swasta yang mungkin juga banyak, itu tidak ada atau belum masuk ke database pemerintah. Nah, ini jadi pertanyaannya. Nah, sehingga tadi Pak Situmorang ya, ketika menentukan siapa yang berwenang untuk prioritas tadi, ini menarik. Pengalaman waktu di Aceh dulu ya, kita waktu di masa emergency itu ya, terus terang aja pemerintah nggak punya semacam power untuk itu. Jadi ya simpang siur ya. Tapi lama-lama pemerintah kemudian berapa hari atau minggu kemudian mempunyai sistem yang semua ngikuti. Nah inilah yang mungkin perlu kita tuliskan, Mbak Putu, yang menyusun skenario ya, bagaimana database itu bisa digandeng ya. Tapi itu Bu Ika, saya mau tanya, Bu, database-nya Sonjo itu apakah bisa digandengkan dengan punya pemerintah? Bu? Ya, makasih. Ya, silakan Bu Ika. Mungkin sebelum Bu Ika, saya mau nambahkan tadi pertanyaannya Prof. Laksono, selain apakah akan disandingkan, juga penting kapan ini Pak mau disandingkan, karena di kondisinya emergensi ya, kita butuh secepatnya. Silakan Bu Ika. Matur nuwun. Prof. Coco, ini memang kita itu apa ya namanya tadi ya, selalu masalah data itu jadi masalah, dan ternyata kemarin di BPBD pun mereka malah tidak punya datanya, malah dari Sonjo mereka dapat data loh Prof itu. Jadi kita ya cukup emang gitu ya, karena ternyata kita bisa menjadi sumber data bagi mereka. Jadi kita berharap memang karena BPBD itu mengadakan pertemuan setiap hari itu jam 9 dan jam 2, maka kita berusaha nanti yang jam 2 itu kita ikut untuk menyandingkan data yang kita punya dengan yang dari Satgas Mekaten. Karena nyatanya yang dari Satgas itu malah nggak ada ya Prof gitu. Kita itu ya malah bingung gitu, kok ya bisa gitu nggih gitu ya. Dan yang itu malah kebingungan gitu loh. Ya, jadi ini satu lagi bukti empirik ya Mbak Putu ya. Memang dalam masa bencana itu peran serta masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena pemerintah pun juga pasti ada kekurangannya ya. Memang, tapi ini harus diatasi, jangan hanya dikritik aja. Dimanapun di dunia selalu ada masa-masa gagap tadi. Ya. Tapi yang penting saya yakin Sonjo bukan untuk politik ya, masih untuk membantu mereka yang butuh. Betul ya, Bu Ika ya? Iya. Tidak langsung membuat drama di media sosial. Itu penting itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi kalau seperti itu, berarti yang punya data yang cukup bagus dan lengkap dan update itu sepertinya Sonjo ya, dibandingkan dengan BPBD. Nah, sebenarnya kami juga pernah mendapatkan data dari Persi DIY, di mana semua rumah sakit se-DIY itu sudah melaporkan secara harian mengenai berapa jumlah PDP yang mereka rawat, berapa yang dirawat jalan, berapa yang rawat inap, sampai ke
sampai ke mereka sudah menyusun perencanaan kebutuhan logistik untuk merawat pasien-pasien tersebut. Nah, barangkali Pak Darwito yang sudah bergabung ini bisa memberikan komentar, Pak, bagaimana kita bisa menggabungkan antara data yang dimiliki oleh Persi DIY dengan data yang ada di Sonjo ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Makasih Bu Wika, Bu Awi ya. Memang Sonjo ini adalah mungkin ciri khas dari masyarakat Jogja yang memang gotong royongnya bagus. Sonjo itu kan namanya sambatan orang Jogja ya singkatannya ya. Mungkin apakah salah enggak? Sambatan itu kan memang saling menolong. Tapi prinsipnya memang nanti kita mesti harus tetap kolaborasi. Sebagai Persi itu data Persi adalah data yang memang masuk untuk orang sakit. Orang sakit itu adalah yang memang sudah jelas apakah dia dirawat jalan, kesadarannya sendiri. Sadar untuk memeriksakan, kemudian setelah diperiksa dia mungkin bisa rawat jalan. Kemudian sadar, kemudian dia memeriksakan, kemudian diperiksa swab. Kemudian apakah dia termasuk ODP dan PDP, itu adalah semuanya kesadaran. Nah ini perlu teman-teman, kita terima kasih sekali artinya. Saya baru ngeh itu setelah bergabung dengan Prof. Laksono dengan FKKMA itu ternyata masyarakat Jogja lebih dahulu. Ini perlu dicontoh dengan organisasi yang bagus. Saya pikir ini adalah hal yang pasti kita butuhkan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakatlah kita bisa melawan pandemi ini. Tanpa itu kita nggak bisa. Terima kasih, mungkin begitu aja. Jadinya data kami adalah data yang memang orang sakit yang memang atas kesadarannya sendiri. Tapi dengan adanya seperti itu adalah data-data yang memang hanya masuk rumah sakit, tapi belum sampai ke yang lain. Mungkin gitu. Terima kasih Mbak Putu. Terima kasih Bu Putu. Ya, terima kasih Pak Darwito. Jadi maksudnya tadi data yang masuk ke rumah sakit itu kan menggambarkan beban kerja rumah sakit ya dalam mengatasi menangani pasien-pasien COVID tersebut. Nah, untuk menangani itu rumah sakit juga butuh logistik salah satunya. Nah, daftar logistik inilah yang kemarin dari Persi DIY sebenarnya sudah menyusun, kami sudah terima juga. Ini yang maksud saya tadi, apakah bisa menjadi salah satu dikolaborasikan dengan Sonjo tadi, karena Sonjo mungkin punya data mengenai daftar supplier misalnya, atau daftar donatur dengan jenis donasi yang akan diberikan, lalu dikolaborasikan dengan data kebutuhan APD di rumah sakit misalnya, rumah sakit mana butuh apa dan berapa, karena APD juga macam-macam ya. Nah ini kalau ini bisa dikolaborasikan, tentu ini bisa menjadi semacam dasar bagi Sonjo misalnya, atau Dinas Kesehatan, atau siapa nanti yang memimpin ya, untuk tadi prioritas tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sitomorang tadi. Seperti itu barangkali ya? Ya, sangat bisa, dan itu memang harus kolaboratif. Di mana sekarang penyelesaian masalah harus kolaboratif, dan salah satu adalah bagaimana masyarakat, partisipasi masyarakat adalah sangat penting, dan itu menjadi suatu kesuksesan untuk melawan pandemi ini. Mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darwito atas komentarnya. Untuk selanjutnya saya persilakan lagi, barangkali ada yang lain yang ingin memberikan komentar atau juga pertanyaan, atau mungkin ada tambahan lagi dari para narasumber, kami persilakan. Saya Bu Putu. Ya, silakan. Siapa? Ya. Oh, saya Lulu, Bu. Oh iya, Pak Lulu Lusiantoro ya. Silakan, Pak. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Putu dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lulu Lusiantoro. Saya dari FPB UGM, Bu. Jadi derek urun rembuk saja. Dan saya kira tadi diskusinya sudah sangat luar biasa ya Bapak Ibu, dan menyimak dari awal diskusi tersebut. Itu saya ingin berkomentar specifically terkait dengan koordinasi gitu dan leadership. Saya sepakat sekali dengan Prof. Laksono tadi bahwa di sini leadership itu jadi kunci sekali. Dan walaupun ya kita tidak kita juga harus bergerak sendiri tanpa menunggu pemerintah saat ini, tapi pemerintah pun perannya sangat besar di sini. Artinya gini, tadi yang saya simak itu ada juga miscommunication, kemudian
bantuan yang sebenarnya harusnya sampai tetapi tertahan di suatu tempat dan lain sebagainya, itu saya kira perlu diselesaikan juga dengan mekanisme yang baik. Nah, saat ini yang saya perhatikan, mungkin mohon koreksi Bapak Ibu, terutama dari Bapak Ibu Sonjo. Saya juga masuk ke Sonjo, tapi mohon maaf tidak terlalu aktif di dalam grup. Jadi mohon koreksi. Yang selama ini saya lihat itu kan ada dua aspek ya logistik ini. Yang pertama memang logistik yang resmi dari bantuan dari pemerintah, itu kan seperti APD yang dari pemerintah yang kemudian bisa diakses tadi seperti Ibu Ika katakan di Dinkes gitu. Kemudian ada satu wave lagi itu yang dari masyarakat begitu. Jadi ada yang teman-teman Sonjo yang kolaborasi dengan penjahit, konveksi dan lain sebagainya. Nah, yang selama ini terjadi kan memang agak sporadik gitu ya, sedikit uncoordinated gitu. Jadi apakah memungkinkan sebenarnya jika kita itu tadi yang seperti sudah disinggung sebenarnya mengkombinasikan data itu, tapi sekaligus juga membuat yang namanya distributed warehouse. Jadi kita tuh apakah sudah punya yang namanya distributed warehouse? Artinya semua barang bantuan yang baik itu dari pemerintah secara resmi ataupun dari bantuan dari masyarakat ataupun hasil dari kolaborasi teman-teman di Sonjo dan masyarakat itu sebenarnya dijadikan di satu tempat gitu. Dan tempat itu sedianya memang seperti yang tadi Bu Ika sampaikan, apabila memang dari pihak pemerintah itu khawatir karena tidak ada capability terkait dengan ilmu kesehatan dan lain sebagainya, mungkin bisa dibantu teman-teman yang memang secara medis mumpuni untuk mengidentifikasi barang-barang yang jadi sumbangan dari masyarakat maupun pemerintah itu. Nah, saya cuma membayangkan jika ada distributed warehouse, jadi ada pool atau hub itu di beberapa tempat yang itu untuk mengumpulkan semua bantuan logistik baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, kemudian ada PIC di situ yang mendaftar barang-barang apa saja yang ada, dan kemudian data yang tadi dari teman-teman Sonjo maupun dari pemerintah Satgas COVID itu bisa dijadikan satu sehingga PIC di dalam warehouse itu bisa mengalokasikan. Nah, tadi juga disinggung terkait dengan prioritas gitu, siapa yang menjadi prioritas rumah sakit mana yang lebih membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi PIC warehouse itu yang kemudian bisa menjadi leader untuk proses distribusi tadi. Kalau tadi juga disinggung ada masalah distribusi. Nah, saya kira mungkin itu baik yang bisa saya urunkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lulu atas komentarnya dan juga pertanyaannya. Mungkin ini bisa ditanggapi oleh Bu Ika, mungkin ya. Monggo Bu Ika. Matur nuwun. Ini nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman di Sonjo antara kolaborasi data dari berbagai pihak, kemudian distributed warehouse, termasuk dengan tadi ya elaborasi data dan juga skala prioritasnya. Nanti akan kami follow up segera. Matur nuwun sangat. Iya, matur nuwun, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Ika atas tanggapannya dan juga Pak Lulu atas usulannya tadi ya. Mungkin tadi terkait dengan itu juga salah satu kendala yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Ika juga adalah masalah ketika ada donatur, terutama donatur besar yang akan memberikan sumbangan, tapi kemudian masih ada belum terkoordinasi antar instansi di pemerintah nih kelihatannya. Dalam hal ini dinas kesehatan, dinas sosial gitu ya. Lalu bagaimana ini untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti ini, sebenarnya apakah tidak ada juknis atau peraturan lokal ya, perda sampai level juknis begitu yang bisa mengatur hal-hal tersebut yang perlu kita pahami bersama. Mungkin siapa yang bisa menanggapi ini? Apakah Bu Ika atau Bu Awi atau Pak Gumilang mungkin? Ya, silakan Bu Ika. Matur nuwun, Bu. Sampai saat ini kami komunikasi dengan Dinas Sosial tampaknya kok belum jelas juga ya. Jadi memang harapannya ini nanti 1-2 hari kami ingin mendatangi Dinas Sosial, kemudian sebenarnya seperti apa yang diinginkan, kemudian apakah kita bisa mempercepat waktu gitu ya, karena biasanya kan teman-teman membutuhkan biasanya langsung ke Dinas Kesehatan. Sementara Dinas Kesehatan ini sampai kejadian kemarin karena harus selalu antar semput PDP, tidak punya APD, sementara kan untuk
contohnya di Sleman emergency service itu kan untuk antar jemput itu kan harus pakai APD, itu saking tidak bisa mengakses dinas sosial akhirnya terus terpaksa beli sendiri. Kita juga sebenarnya kasihan karena sebenarnya banyak yang ingin menyumbang tetapi ada lag di situ bahkan untuk sampai mengakses Pak Bupati. Maka kami nanti akan ke dinas sosial untuk menghubungkan karena tadi kita kan sebagai katalisator dan akan menyampaikan kepada Bupati sendiri sebenarnya seperti apa yang bisa kita jalankan dalam kondisi darurat seperti ini. Makaten Bu. Dan nanti akan kita sampaikan juga untuk yang di provinsi. Karena kebetulan kami juga akan melakukan press release terkait dengan yang semprot-semprot itu kepada Satgas Provinsi dan juga BPBD di Provinsi. Makaten. Baik, terima kasih Bu Ika atas informasinya ya, dan tentu saja kami menunggu bagaimana hasil follow up teman-teman Sonjo ini ke Dinas Kesehatan. Bu Awi mau menambahkan, silakan Bu. Iya, sebetulnya saya malah ingin menggarisbawahi itu yang memang kita butuhkan itu kejelasan ketika kita mau distribusi hasil. Bayangan saya itu komandonya ada di gugus tugas COVID. Kemudian kita kalau mau menyumbang tapi dalam sistem itu bisa melewati BPBD. Tapi saya nggak tahu sebetulnya sekarang ini gimana, itu kenapa kita kayak bola pingpong ke sana kemari bingung, pengen nolong tapi salah, akhirnya juga ada kekhawatiran juga itu APD produksi kebanyakan bisa jadi karena memang nggak ada pemetaan yang jelas dan nggak ada komando. Kembali lagi memang itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan justru saya pengen mungkin ada yang bisa memberitahu kemana sih kalau kita mau nyumbang. Jadi kayaknya kita sama-sama saling bertanya ini ya. Iya. Ya. Ini yang nggak ada sebenarnya vakum itu di situ soalnya leadership itu. Ya, ya, ya. Paling tidak dari diskusi ini kita sudah lebih jelas melihat ada masalah yang saat ini kita sama-sama belum tahu bagaimana cara penyelesaiannya ya, cara solusinya. Sedangkan masalah-masalah lain yang selama ini sepemahaman kami ada di lapangan ternyata dari Sonjo sudah ada. Misalnya tadi masalah pemenuhan kebutuhan logistik di rumah sakit itu yang setahu kami selama ini rumah sakit banyak yang mengeluh kekurangan, ternyata di Sonjo sudah mulai aktif untuk mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut ke rumah sakit. Nah, kami juga mengikuti berita-berita ya di berbagai media seperti yang terjadi di Jakarta sekarang di Wisma Atlet itu ada yang mengatakan bahwa banyak sekali sumbangan, terutama berupa makanan, kepada para tenaga kesehatan dan semua orang yang bertugas di Wisma Atlet. Tapi ternyata mereka sebenarnya dari aspek logistik makanan itu sudah terpenuhi dari pemerintah, sehingga sebenarnya bantuan makanan itu tidak diperlukan oleh mereka. Nah, ini yang jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi, sehingga yang harusnya sumber daya itu bisa digunakan. Kalau memang makanan berlebihan mungkin bisa dialihkan ke bantuan lain yang lebih dibutuhkan, yang langka gitu ya. Nah, sehingga memang sangat diperlukan koordinasi di sini. Satu, peta tadi untuk menghasilkan peta siapa membutuhkan apa, berapa banyak, kapan dibutuhkan. Lalu kemudian siapa yang bisa menyediakan ini, dari mana bisa kita dapatkan berbagai macam logistik ini, sehingga kemudian kita bisa menyalurkannya dalam waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat ke pihak-pihak yang tepat juga. Nah, mungkin itu yang kami harapkan nanti dari kan tim Sonjo ya, Bu Awi dan Bu Ika juga Pak Gumilang sudah masuk ke Search DIY, nanti kami harapkan juga masukan-masukannya di sana bagaimana supaya kita bisa mengelola ini dengan lebih efektif. Baik, ini Pak Situmorang raising hands lagi, silakan kami beri kesempatan untuk menanggapi. Ya, Bu Putu, saya masih fokus di distribusi dan prioritas gitu. Karena di beberapa saya lihat masalahnya kan di sana. Barusan Bu Putu juga sampaikan kecukupan pangan di Wisma Atlet ternyata yang lain lebih dibutuhkan gitu. Nah, saya kepikiran begini. Tadi udah ditentukan, barangkali yang akan menjadi leadernya kan memang gugus. Nah, saya kepikir masalahnya selalu itu data dan eskalasi sebenarnya. Nah, saya kepikiran begini, bagaimana kalau semua yang vaskes itu
Dia tidak menyampaikan berapa yang dibutuhkan, tetapi lebih menyampaikan kasusnya apa sekarang. Kan gitu. Nah, baru nanti dinas atau guguslah yang menerjemahkannya menjadi bentuk kebutuhan. Gitu. Jadi data kasus yang mereka beritakan, yang sedang di ICU sekian, yang ini sekian, dan itu. Nah, gugus yang menerjemahkannya menjadi bentuk kebutuhan. Sehingga mereka bisa sekaligus memprediksi untuk sampaikan kepada tadi gotong royong Jogja ini, paling tidak tahu apa kebutuhan hari ini dan apa kebutuhan untuk esok hari. Jadi bukan data kebutuhannya yang disampaikan, tapi data kasusnya. Itu yang satu. Yang kedua adalah eskalasi data. Saya rasa eskalasi data untuk menyingkatkan chain-nya, saya rasa lebih dibebaskan aja lah, kan gitu. Datanya dimiliki oleh beberapa orang, istilahnya dilanjutkan gitu, tetapi tetap yang memegang kebutuhan itu ada pada satu leader. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Situmorang atas pertanyaan dan usulannya tadi ya, bahwa menarik ini menurut saya bahwa rumah sakit itu cukup siapkan data mengenai kasusnya, jenis kasusnya, lalu nanti gugus tugas yang menerjemahkan. Nah, mungkin menurut saya ini sebelum dikomentari oleh para narasumber, menurut saya ini bisa terjadi apabila ada standar. Ya, jadi kalau kasus ini standar penanganannya dan seperti apa, dan standar ini harus sampai detail karena kebutuhan kita juga, list kebutuhan ini juga akan detail sampai ke jenis maskernya yang N59 tentu akan berbeda dengan masker surgical yang biasa dan sebagainya. Nah, kemudian juga berarti di gugus tugas harus ada kompetensi untuk menerjemahkan itu. Jadi menerjemahkan dari kasus itu menjadi kebutuhan dan memproyeksikannya sampai beberapa hari atau beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin ini silakan dari Bu Ika atau Bu Awi, silakan untuk memberikan komentar terhadap pertanyaan dan tanggapan ini. Silakan. Itu bagian yang sudah pernah didiskusikan juga di grup, istilahnya Mas Rimawan, kita perlu war room control room, yang setiap hari bisa memantau kebutuhan dan terjadi. Kemudian kita bisa di sini, masih bisa. Dan kemudian mempertemukan supply-nya. Dan ini juga urgent gitu. Semuanya jadi urgent kan, karena sekarang di Purwakarta ini saya baru dapat WA juga karena ada pasien yang datang ke rumah sakit kemudian diminta untuk mandiri, isolasi mandiri, dan tadi malam meninggal. Dan ini karena dibilang bahwa rumah sakit rujukan sudah penuh. Ini terjadi di Jogja. Saya pikir ini juga menjadi perhatian besar pada OPD dan pasien dengan dalam pemantauan. Ya, saya juga kalau bicara search ini juga agak mengeri juga karena memang sebetulnya akan muncul banyak nih, dan kalau semuanya diminta untuk kembali pulang ke rumah, kejadian ini bisa terjadi pada banyak pasien yang lain. Ya, ya baik. Mungkin ini nanti juga perlu mendapat tanggapan dari Pak Darwito sebagai Ketua Persi DIY ya, mengetahui peta kapasitas rumah sakit di DIY. Nah, kalau kita ini misalnya baru mau menuju puncak saja sudah ada sudah mengalami kapasitas itu penuh sehingga ada pasien yang agak sulit masuk rumah sakit padahal kondisinya cukup gawat. Nah, itu bagaimana nanti kalau sudah sampai puncaknya? Nah, ini kapan ini kita harus sudah menghidupkan alarm untuk search capacity ini? Pak Darwito mungkin bisa menanggapi. Terima kasih, Bu Putu. Memang sampai saat ini kan sudah ditetapkan dengan SK Gubernur dengan itu adalah sekitar 24 rumah sakit di DIY. Tetapi dengan kapasitas yang memang existing itu dirasa masih kurang. Tetapi
prinsipnya itu kalau datang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito sebagai pusat rujukan yang levelnya level 3 ya. Karena kan mau tidak mau kita masih harus tahu bahwa pasien-pasien seperti itu memang butuh hal yang sangat-sangat spesifik. Hanya di rumah sakit rujukan dengan fasilitas lengkap, yang mungkin berani untuk melakukan suatu tindakan-tindakan atau mungkin dengan harapan yang lebih baik. Artinya kami sebagai Ketua PRSIDIY, saya menyarankan untuk di Sarjito. Kemungkinan itu apakah masyarakat tersebut sudah datang di Sarjito atau tidak, kami belum tahu. Tapi ini adalah menjadi perhatian kami dan ini akan kita catat untuk kita laporkan pada Satgas yang dibentuk oleh Bapak Gubernur. Nah, sementara ini kita masih belum alarm ini belum kita bunyikan. Dalam waktu dekat memang harus kita segera melaporkan hal ini pada Satgas yang telah dibentuk secara resmi oleh Gubernur. Itu, Bu Putu. Baik, terima kasih. Saya dari sejak awal diskusi ini sudah mulai mencatat beberapa keyword ya, tadi masalah leadership yang Satgas harus segera dioptimalkan fungsinya untuk memimpin, mengkoordinir semua aspek, semua bantuan logistik dari berbagai pihak ini, dan supaya kita bisa menyalurkannya ke tempat-tempat yang membutuhkan dengan skala prioritas yang sudah kita tetapkan tentunya. Kemudian juga ada mengenai tadi, saya tertarik dengan pernyataan dari Bu Awi ya, yang terkait dengan war room tadi. Saya sebenarnya tadi sempat membayangkan mungkin ada semacam papan pengumuman gitu ya, virtual gitu, yang bisa dilihat oleh semua orang, baik oleh pihak donatur, pihak pemilik logistik, atau produsen, juga bisa dilihat oleh pihak yang membutuhkan. Nah, sehingga dari dashboard itu akan kelihatan siapa yang sedang membutuhkan apa, sehingga para donatur ini bisa dengan cepat menyalurkan. Nah, dengan cepat menyalurkannya ini tentu saja ada aturannya ya, tadi lewat mana yang saluran ini bisa disampaikan untuk ke tujuan yang mana. Karena tentu saja kalau dari pemikiran kami, para donatur pasti juga punya preferensi. Saya mau nyumbang ke rumah sakit A misalnya. Nah, tentu saja kita tidak bisa juga semena-mena membelokkan sumbangan ini ke rumah sakit lain, meskipun misalnya rumah sakit lain itu ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Nah, ini yang perlu juga diatur secara sampai ke aspek yang sangat teknis seperti itu, sehingga nanti segala bentuk distribusi bantuan ini bisa memuaskan ya semakin banyak pihak dan memang betul-betul bisa bermanfaat untuk menahan laju pandemi COVID ini. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi dari para narasumber atau mungkin dari para peserta diskusi, kami persilakan loh. Tidak harus hanya narasumber saja ya. Jadi para peserta diskusi juga boleh memberikan sumbangsih pikiran yang sangat kami butuhkan di sini untuk kita bersama-sama bisa menyusun skenario untuk kasus DIY ini terutama. Silakan. Ada yang ingin mengomentari mungkin? Saya dari tadi berpatroli nih, ada nggak yang raising hand lagi? Ya silakan, mungkin ada, atau mungkin dari narasumber mungkin ada yang ingin. Oh ya Pak Joni, silakan Pak Joni. Terima kasih Bu Putu. Yang jelas sore ini saya sangat banyak mendapat informasi yang mudah-mudahan saya bisa bawa nanti ke. Artinya kita harus sepakat kemarin ya, yang model Jogja ini, itu tadi Sonjo saya baru ngerti ya, sambatan orang Jogja ini. Jogja, ya. Bentuk. Ya, terima kasih Mas Darwito infonya. Saya tadi bingung badan apa ini kan. Nah, saya tadinya pikir terus terang bagian dari CSR, paling banter saya menganggap ini CSR suatu perusahaan regarkaan saya. Jadi saya bisa bawa ke seperti kemarin kita sepakat model Jogja ini bisa kita kembangkan tempat lain. Ini satu hal yang positif lagi. Nah, kedua tadi betul ini nyangkut semua dengan pembicaraan kita yang pagi, yang kemarin, yang hari ini. Skenario tadi pagi ICS Incident Command System jadi ada insiden komandernya. Nah ini tadi selalu dibilang komandernya nggak jelas. Ini ada benda yang ada barang yang mau numpuk, mau dikasih, tunggu kepala dinas. Nah ini kata tadi Dokter Endro kan sudah mengatakan itu jangan birokrasi yang jalan kalau dalam sistemnya ya yang komander yang ditunjuk itu. Alhamdulillah sore ini saya banyak mendapat
informasi. Terima kasih buat Bu Putu, Bu Prof. Laksono yang membuat acara ini. Pak Darwito, terima kasih. Sekian dari saya, sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih atas komentarnya Pak Joni, dan tentu saja kami juga sangat membutuhkan ya masukan-masukan dari KARS, dari versi pusat maupun versi DIY untuk kita bersama-sama membangun sistem ini. Karena memang ini sesuatu yang baru ya, bukan hanya bagi para pelaku di lapangan, tapi bagi kami di akademisi maupun semuanya juga menganggap ini hal yang baru. Karena seperti yang sudah kita bahas dari kemarin, biasanya kita menghadapi bencana yang sifatnya bencana alam misalnya, di mana korban itu ya korban, penolong ya penolong. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, penolong pun bisa jadi korban. Jadi dokter, tenaga kesehatan, dan para relawan itu juga bisa jadi pasien kalau tidak berhati-hati atau tidak terlindungi dengan sesuatu yang sifatnya standar. Nah, inilah yang membedakan antara pandemi ini, bencana yang dari penyakit menular dengan yang bukan penyakit menular, sehingga cara kita merespon ini pun juga harus kita susun ya dengan secara hati-hati supaya kita tidak menjadi korban yang tidak perlu gitu, seperti itu. Silakan mungkin karena waktunya ya, kita sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin memberikan final statement begitu dari para narasumber. Pak Laksono mungkin ada komentar lagi, Pak? Ya, saya kira ini satu lagi bahwa dalam persiapan lonjakan tadi atau surge, ini salah satu komponen ya yang cukup rumit. Jadi memang tadi betul Pak Joni ya, kita semua belajar di sini. Untuk lonjakan ini logistik iya, dan besok SDM ya, itu juga perlu banyak sekali pemikiran ya. Nah, ini semua harapannya nanti kita bisa membuat semacam skenario yang kembali pada siapa yang akan menjadi komandannya ya. Kami akan, untuk konteks DIY ya, kami akan menyerahkan ke Wagub nantinya. Mungkin akhir pekan ini Mbak Putu ya. Kita serahkan, dan nanti barangkali dengan teman-teman Sojo juga bisa bersama-sama. Nah, dan juga mungkin kita bisa membuat pemetaan yang berbasis web ya. Jadi semua orang bisa melihat, nah, oke, kita coba semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Saya kira ini tujuannya ya, Mbak Putu ya. Dan terima kasih sekali pada para penyaji yang sangat-sangat menarik dari Sonjo, dari Pak Joni, dan teman-teman semua di grup ini. Oke, saya kira ini kita maju terus. Besok kita masih ketemu lagi untuk lonjakan dan SDM. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Laksono. Bagaimana dengan Bu Awi dan Bu Ika? Ada statement akhir? Silakan. Oh, nggak ada Bu Ika. Bu Awi, cukup? Baik. Kalau cukup, saya coba simpulkan pertemuan atau diskusi kita pada sore hari ini ya. Bu Putu, ya. Sebelumnya aja lah. Tadi logistiknya sudah, pertanyaannya transportasinya siap nggak gitu loh. Makasih. Baik, terima kasih Pak Situmorang ini mengingatkan kita lagi ya, selain masalah tadi sudah distribusi prioritasnya siapa, lalu transporternya. Saya rasa, atau mungkin dari Sonjo mungkin mau menanggapi pertanyaan terakhir. Silakan, dari Bu Awi ya mungkin. Silakan Bu. Sebentar Bu, suaranya belum masuk Bu. Ya, silakan. Satu poin penting mungkin yang memang di level teknis yang belum betul-betul kita urai begitu ya, tentang traffic pada people dan goods atau barang untuk bisa sampai kepada tujuan. Nah, dalam kasus kami misalnya soal APD lagi-lagi ketika misalnya sudah ada di BPBD, kemudian akan sampai di dinas kesehatan, nanti di dinas kesehatan itu mendata rumah sakit yang membutuhkan. Hari ini itu ada beberapa rumah sakit yang sudah datang dan mengambil dari dinas kesehatan. Itu yang saya ketahui. Nah, mungkin memang harapannya ada sistem yang seperti ini untuk semua logistik, dan kemudian yang mendata dan menjaga itu di tim gugus tugas COVID-nya gitu, dan ada war room-nya. Masih banyak kebutuhannya.
Ya, jadi traffic, kemudian source of food sama itu, dan conduct ataupun protokol pada informasi, alur informasi. Itu semua balik kepada satu muara sih, Pak. Komando. Baik. Jadi ujung-ujungnya UUK ya, Bu ya, ujung-ujungnya komando. Iya, karena Sonjo ini kan leadership without authority. Iya, betul. Tapi dengan itu saja Sonjo sudah menunjukkan kiprahnya gitu ya, sudah mampu kalau nggak ada Sonjo ini mungkin banyak sekali hal yang tidak teratasi di lapangan ini ya. Jadi untuk itu kami juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sonjo yang sejauh ini sudah banyak sekali membantu, baik itu di level masyarakat maupun di level fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini memang sangat diperlukan dalam menangani pasien-pasien COVID ini. Nah, baik, karena waktunya kami coba simpulkan saja pada diskusi pada sore hari ini, yang mudah-mudahan nanti bisa kita bawa pulang sebagai sebuah take home message ya, untuk kita lanjutkan nanti sebagai bahan menyusun skenario planning. Jadi tadi sebenarnya ternyata ada banyak sekali donasi yang akan disalurkan oleh pihak-pihak pemberi donasi ya, baik itu donasi besar maupun yang dari masyarakat yang masih membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana sebenarnya aturan mainnya agar tidak menyalahi peraturan dan dan agar distribusi ini bisa sampai dalam waktu yang tepat dengan dalam jumlah yang tepat, sehingga dibutuhkan pemetaan mengenai kebutuhan, kemudian pemetaan mengenai siapa yang penyedianya, lalu juga bagaimana mengenai distribusinya, kemudian juga mengenai transportasinya, sampai dengan transportasinya. Kemudian tadi bagus juga ide dari Sonjo ya untuk perlu ada war room tadi. War room ini tentu saja dengan era seperti sekarang bisa dibuat secara virtual sehingga bisa diakses oleh semua pihak, di mana war room ini nanti akan berisi berbagai informasi yang terutama sekali mengenai logistik, baik itu dari sisi kebutuhan logistiknya maupun ketersediaan yang ada di berbagai pihak. Nah, kemudian database ini perlu dikolaborasikan bersama, baik itu database yang ada di Sonjo, yang ada di Dinas Kesehatan, maupun yang ada di Persi daerah, Persi DIY. Nah, dari data ini kemudian akan muncul tadi pemetaan yang akan kita perlukan untuk langkah selanjutnya, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan logistik pada masa puncak pandemi. Kemudian yang terkait lainnya, yang penting juga terkait lainnya adalah masalah distributive warehouse ini juga terkait dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhan logistik yang juga ada kaitannya dengan war room tadi. Kemudian satu kata kunci juga, Sonjo itu merupakan kearifan lokal ya. Tadi Pak Joni menyampaikan baru ketemu nih di Jogja. Jadi sama Pak, saya aja yang orang Jogja juga baru tahu ini. Kalau nggak ada pandemi COVID, saya juga nggak tahu kalau ada Sonjo ya. Jadi ini adalah suatu kearifan lokal yang mungkin bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Saya yakin daerah lain juga sebenarnya punya hal seperti ini, cuman mungkin kita belum tahu atau mungkin belum bergerak gitu ya. Nah, harapannya nanti apa yang ada di DIY bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama, juga termasuk ke daerah-daerah lain. Dan ujung-ujungnya tadi kepemimpinan ya. Harapannya adalah nanti hasil diskusi ini akan kita rangkum bersama dan dilengkapi dengan diskusi yang besok masih akan kita lakukan yang terkait dengan SDM dan juga terakhir di hari Jumat terkait dengan masalah financing. Harapannya ini nanti bisa memberi masukan kepada pimpinan daerah, lebih khusus lagi kepada ketua tim gugus tugas di DIY untuk bisa mengambil keputusan mengenai langkah-langkah selanjutnya, terutama hal-hal yang terkait dengan teknis di lapangan supaya upaya-upaya kita dalam memenuhi kebutuhan teman-teman di rumah sakit maupun kebutuhan masyarakat ini bisa terkoordinir dengan baik dan bantuan-bantuan bisa disalurkan ke arah yang tepat pada waktu yang tepat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan pada diskusi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari narasumber dan juga partisipasi dari Bapak Ibu peserta yang sudah memberikan banyak sekali masukan pada kami. Dan kami dari PKM KFK KMK UGM dalam hal ini bekerja sama dengan Persi
dengan tim SURS DIY dan berbagai pihak lain mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami masih mengharapkan masukan-masukan lebih lanjut untuk kita bisa menyempurnakan skenario planning ini. Akhir kata, saya sebagai fasilitator diskusi mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang selama kami memandu diskusi ini. Terima kasih, sampai ketemu besok sore untuk diskusi yang terkait dengan search pada SDM. Ya, terima kasih, selamat sore, sampai ketemu.